Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salim, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya akan mencoba menginternalisasikan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani dalam pembelajaran merdeka. Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti mendidik itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik itu bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Dengan adanya pendidikan, diharapkan derajat hidup manusia bisa bergerak vertikal ke atas, ke taraf insani yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan yang harus bersinergi. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, kemiskinan, dan kebodohan, sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, otonomi berpikir, dan mengambil keputusan martabat mentalitas demokratis. Jadi jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak terganggu kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Hal ini berarti secara filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam konteks merdeka belajar sangatlah sesuai. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Konsep anak didik, pendidik, jiwa atau raga dan karakter dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, adab kemanusiaan adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia yang berkembang selama hidupnya. Artinya, dalam hidup, upaya mencapai kepribadian seseorang atau karakter seseorang, maka adab kemanusiaan adalah tingkat yang tertinggi. Dari definisi pendidikan tersebut, terdapat dua kalimat kunci, yaitu tumbuhnya jiwa raga anak dan kemajuan anak lahir batin. Dari kalimat kunci tersebut dapat dimaknai bahwa manusia bereksistensi ragawi dan rohani atau terwujud raga dan jiwa. Adapun pengertian jiwa dalam budaya bangsa meliputi ngerti, ngeroso, lan nglakoni. Menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, memandang pendidikan sebagai suatu proses dengan demikian bersifat dinamis dan mengutamakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak. Dengan demikian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah memperhatikan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Tidak hanya sekedar proses alih ilmu pengetahuan saja atau transfer of knowledge. Akan tetapi, sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai atau transformation of value. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi sebenar-benarnya manusia. Seperti yang sudah sering kita dengar semboyan beliau, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang berarti di depan bisa memberikan contoh, kemudian ing madya mangun karsa di tengah memberikan semangat, tuturi handayani ketika di belakang bisa memberikan dorongan. Kesimpulannya, gagasan-gagasan filosofis Ki Hajar Dewantara telah menjadi pondasi yang cukup kokoh dalam pendidikan di Indonesia. Meskipun dalam keadaan saat ini sering terinfiltrasi oleh filosofi barat, munculnya degradasi nilai dalam masyarakat sebagai akumulasi proses pendidikan yang lebih mengedepankan transformasi of knowledge daripada transformasi of value dalam sistem pendidikan, telah menyentakan pemangku pendidikan di Indonesia untuk meletakkan kembali pilar filosofi kependidikan yang dituturkan oleh tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Demikian refleksi dari kami. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.